Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang genetika tumbuhan. Genetika tumbuhan yaitu ilmu yang mempelajari pewarisan sifat pada tumbuhan. Materi ini sangat menarik nih teman-teman, karena menjelaskan mengapa tumbuhan bisa memiliki bentuk, warna, dan sifat yang berbeda-beda. Maka dari itu, yuk kita pelajari bersama. Yang pertama, kita akan membahas tentang DNA. DNA adalah materi genetik yang membawa informasi sifat makhluk hidup. Pada tumbuhan, DNA berada di dalam inti sel atau nukleus. DNA juga terdapat dalam organel seperti mitokondria dan kloroplas. DNA tersusun dari beberapa bagian, yaitu gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA terdiri dari adenin, timin, guanin, dan sitosin. Struktur DNA berbentuk heliks ganda atau seperti tangga yang diputar. Nah, pasangan-pasannya adalah adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Jadi, DNA bisa diibaratkan seperti buku petunjuk yang mengatur sifat suatu makhluk hidup. Selanjutnya, kita masuk ke kromosom dan gen. Kromosom adalah struktur padat yang tersusun dari DNA dan protein. Kromosom berada di dalam inti sel dan berfungsi menyimpan serta membawa informasi genetik. Sedangkan gen adalah bagian kecil dari DNA yang mengatur sifat tertentu pada makhluk hidup. Misalnya, warna bunga, tinggi tanaman, atau bentuk daun. Jadi, kromosom tersusun dari DNA. DNA mengandung banyak gen dan gen menentukan sifat makhluk hidup. Supaya lebih mudah dipahami, kromosom bisa diibaratkan seperti lemari dan DNA seperti buku, serta gen seperti tulisan informasi di dalam buku tersebut. Berikutnya adalah hereditas. Hereditas adalah proses penurunan sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen. Contohnya, jika tanaman induk memiliki bunga berwarna merah, maka keturunannya kemungkinan juga memiliki bunga merah. Jadi, sifat tumbuhan dapat diwariskan dari generasi ke generasi melalui DNA dan gen. Adapun tokoh penting dalam genetika yaitu Gregor Mendel. Beliau biasa dikenal sebagai bapak genetika. Beliau adalah ilmuwan yang meneliti pewarisan sifat menggunakan tanaman kacang erpsis, dan penelitiannya menemukan dua hukum penting, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Penelitian Mendel menjadi dasar ilmu genetika yang masih digunakan sampai sekarang. Yang pertama yaitu hukum Mendel 1 atau disebut juga sebagai hukum segregasi. Isi hukumnya adalah setiap sifat dikendalikan oleh sepasang gen dan pasangan gen tersebut akan berpisah saat pembentukan sel kelamin. Artinya, setiap keturunan hanya menerima satu gen dari masing-masing induk. Agar lebih mudah dipahami, misalnya ada tanaman tinggi dan pendek. Sifat tinggi dan pendek dibawa oleh gen tertentu, lalu gen tersebut diwariskan kepada keturunannya. Adapun persilangan yang berkaitan langsung nih dengan hukum Mendel 1, yaitu persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan yang hanya melibatkan satu sifat saja. Contohnya, persilangan antara tanaman berbunga merah dengan tanaman berbunga putih. Nah, dalam persilangan ini, kita mempelajari bagaimana satu sifat diwariskan kepada keturunannya. Pada gambar ini dijelaskan contoh persilangan monohibrid, yaitu persilangan yang hanya membahas satu sifat saja, yaitu ukuran biji kacang dengan perbandingan besar dan kecil. Pada persilangan ini, B besar diibaratkan sebagai sifat dominan atau biji besar, dan B kecil diibaratkan sifat resesif atau biji kecil. Tanaman pertama memiliki gen B besar, yang berarti bijinya besar murni, dan tanaman kedua memiliki gen B kecil, yang berarti bijinya kecil murni. Jadi, B besar disilangkan dengan B kecil. Karena induk B besar hanya menghasilkan gamet B besar dan induk B kecil hanya menghasilkan gamet B kecil, maka saat bertemu akan menghasilkan keturunan pertama atau F1, yaitu B besar dan B kecil. Semua keturunan F1 memiliki bentuk biji besar karena gen B besar bersifat dominan dan menutupi gen B kecil. Selanjutnya, keturunan F1 disilangkan dengan sesamanya, yaitu B besar
B kecil disilangkan dengan B besar dan B kecil. Masing-masing induk menghasilkan dua jenis gamet, yaitu B besar dan B kecil. Kemudian dibuat kotak persilangan sehingga diperoleh B besar B besar, B besar B kecil, B besar B kecil, B kecil B kecil. Hasil persilangannya menghasilkan rasio genotip dengan perbandingan susunan gennya adalah B besar banding B besar B kecil banding B kecil B kecil sama dengan 1 banding 2 banding 1. Artinya, satu tanaman bergenotip B besar, dua tanaman bergenotip B besar B kecil, dan satu tanaman bergenotip B kecil B kecil. Adapun rasio fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak karena B besar dan B besar B kecil sama-sama menghasilkan biji besar serta B kecil menghasilkan biji kecil, maka perbandingan sifat yang terlihat adalah B besar banding kecil sama dengan 3 banding 1. Artinya 3 tanaman berbiji besar dan 1 tanaman berbiji kecil. Selanjutnya adalah hukum Mendel II atau asortasi bebas. Isi hukumnya, gen-gen yang mengatur sifat berbeda akan diwariskan secara bebas satu sama lain. Artinya, dua sifat yang berbeda dapat diwariskan secara bersamaan tanpa saling memengaruhi. Contohnya, warna biji dan bentuk biji pada tanaman dapat diwariskan secara terpisah. Adapun penerapan dari hukum Mendel II, yaitu persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan yang melibatkan dua sifat sekaligus. Pada persilangan kali ini, kita mengambil biji kacang merah besar bulat disilangkan dengan biji kacang merah kecil kisut. Besar bulat yang dilambangkan dengan B besar, K besar, dan kecil kisut dilambangkan dengan B kecil, K kecil. Dengan itu menghasilkan gamet B besar, K besar dengan B kecil dan K kecil. Dari gamet itulah menghasilkan F1, yaitu B besar B kecil, K besar K kecil. Kemudian pada F2, yaitu persilangan antara F1 disilangkan dengan F1-nya sendiri. Maka B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan dengan sesamanya dan menghasilkan gamet B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Dari situlah dihasilkan F2 yang diambil dari rasio genetip 1 banding 2 banding 1 dan menghasilkan B besar K besar, B besar K besar K kecil, B besar K kecil, dan seterusnya. Dari situlah diperoleh rasio genetip F2 yaitu 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Dengan rasio fenotip 9 banding 3 banding 3 banding 1. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat ke depannya. Terima kasih.